lewat kata-kata maaf-maaf gobloknya dari seorang Gus Miftah, ya. Itulah satu kata goblok itu mengangkat Bapak Son Haji masuk TV, masuk Metro TV, masuk Trans 7, masuk TV One. Kemudian ada yang merenovasi rumahnya. Ada 3 orang yang sudah ingin berangkatkan umroh padanya tadi di bulan Ramadan tadi semua. Bahkan Mikail, bahkan Gus Miftah itulah utusan Mikail untuk menyampaikan rizki Allah kepada Bapak Son Haji. Terkenalah Bapak Son Haji sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melihat komentar dari Abah Setu, ya, Kiai sepuh kita di dalam menanggapi kasus Gus Miftah dengan Bapak Son Haji, penjual es teh, ya, saudara sekalian, yang akhir-akhir ini viral. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Abah tergelitik dari beberapa sahabat yang mengirimkan video Gus Miftah, ya sahabat. Tetapi di sini Abah justru melihat sebuah keindahan, ya. Sebuah keindahan ilmu Allah yang luar biasa. Nah, harusnya dijadikan, ambillah hikmah dari kasus ini. Nggak usah takut dihinakan, nggak usah takut direndahkan, ya. Itulah yang sering dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, bahwa sesungguhnya Allah menunggumu di tempat yang kamu tidak suka. Pada saat engkau mendapatkan sesuatu yang engkau tidak suka, sadarilah pada dasarnya Allah sedang menunggumu dan ingin memuliakanmu. Tetapi di dalam kasus Gus Miftah dan Bapak Son Haji, tukang teh manis, sahabat, Allah kenapa memilih Gus Miftah tokohnya, dan Allah kenapa memilih Bapak Son Haji? Ingat, bagi orang yang sudah baik, ya, pemahamannya, basyirahnya, bahwa sesungguhnya kita harus mampu melihat cara kerja Allah, ya. Allah Al-Karim, ya. Allah Al-Karim telah memilih Bapak Son Haji adalah diperlakukan demikian oleh Gus Miftah. Tapi bersamaan dengan itu, Allah pun ingin mendidik Gus Miftah. Jadi disinilah Allah, sahabat, ya, terkadang harus memahami. Itulah kenapa Allah itu awal tapi akhir, dohir tapi batin, ya. Karena Allah itu antara membuat kamu menangis dan membuat kamu tersenyum pun di tempat yang sama dari semua. Maka kepada kita semua, tadi semua, pahamilah. Seharusnya dari kasus yang indah yang terjadi antara Gus Miftah dan Bapak Son Haji adalah pelajaran yang indah dari Allah, ya. Sesungguhnya kepada kita, bagaimana cara Allah bekerja. Ya. Allah ingin memuliakan Bapak Son Haji, ya, tadi, ya, berada pada tempat yang sudah tetapkan oleh Allah, bukan kehendak dirinya. Kemudian mendapatkan perlakuan yang demikian. Nah, inilah, maka kita tidak boleh memandang sesuatu yang buruk dalam pandangan kita itu adalah buruk akibatnya. Maka kata Allah, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi kata Allah, sesuatu itu adalah lebih baik. Ingat, kata Allah, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Di sebalik kehinaan, penghinaan, ada kemuliaan. Kebanyakan orang tidak bisa menerima pada saat dihina. Padahal dia tidak sadar, kata Tuhan Abdul Qadir, Allah menunggumu di tempat di mana kamu direndahkan. Pada saat makhluk merendahkan dirimu, pada dasarnya Allah ingin menempatkan engkau adalah di tempat yang lebih baik, ya sahabat. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa menerimanya. Maka kisah terjadinya antara Gus Miftah dengan Bapak Son Haji ini adalah keindahan Allah, ya. Jadi Allah itu melakukan bersamaan sekaligus, ya, menegur Gus Miftah karena barangkali ada tapi bersamaan itu Allah mengangkatkan Bapak Son Haji, ya. Jadi inilah sesungguhnya, sahabat, kalau kita peka dalam setiap hari, banyak momentum yang bisa terjadi seperti Pak Son Haji. Sekarang yang Abah tahu, Pak Son Haji itu
Sudah berapa orang yang ingin mengumrohkan beliau. Dan Abah melihat lagi barusan di TV One, sampai ada orang yang ingin membantu merenovasi rumahnya, sahabat. Nah inilah tadi semua keindahan Allah ya. Allah pun memilih Gus Miftah tadi semua. Bukan berarti kebetulan tadi sesungguhnya. Karena barangkali ada hal yang inilah sahabat, hati-hati pada saat kita juga adalah memiliki kesombongan ya. Barangkali lisan kita itu tidak akan terjaga tadi semua. Tapi walaupun begitu tadi semua, selalu Allah itu adalah yang akan diberikan itu yang terbaik. Baik kepada Gus Miftah maupun kepada Bapak Son Haji. Kepada Gus Miftah ya tetap Allah itu walaupun seolah-olah lewat teguran, tiba-tiba manusia reaksi semua kepada Gus Miftah. Tetapi sesungguhnya adalah kembali Allah menyadarkan karena sayangnya kepada Gus Miftah tadi semua. Tapi bersamaan dengan itu Allah telah memilih Bapak Son Haji ingin mengumrohkan Allah itu. Allah ingin mengumrohkan Pak Son Haji. Allah ingin mengumrohkan merenovasi rumahnya Pak Son Haji, tapi lewat tangan Gus Miftah, lewat ucapan Gus Miftah yang Allah pinjam juga. Ucapan Gus Miftah itu karena tadi. Jadi inilah indahnya Allah, dohir dan batin. Dia dohir, dia batin. Ya, dia dalam jalalnya, tapi dia juga dalam jamalnya. Coba, ya, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan. Maka tidak boleh kita mengeluh dalam kehidupan. Kita dihina oleh orang. Kita apapun masalah yang ada dalam diri kita, sahabat, pahamilah. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak akan bergerak segala sesuatu tanpa izin Allah. Ya, dan ingat, di sebalik kesulitan, catat omongan Abah, dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat ya, dikatakan oleh mereka para ulama tasawuf, hampir dipastikan dalam setiap hari kehidupan kita lebih dari 80% perkara yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Kenapa? Karena di sebalik perkara yang tidak sejalan dengan keinginan kita itulah di situ Allah menunggu kita. Pada saat engkau dihina, engkau sabar, mampu melihat Allah, mampu melihat kohar Allah, maka disitulah kata Allah, aku menunggumu. Tuh. Di sebalik kesulitan, maka kesulitan itu adalah kata Allah, tenang, ada aku kemudahan di sebalik itu. Kan di sebalik tanjakan pasti ada jalan turun ya sahabat. Maka oleh karena itulah kita di dalam kehidup ini jangan melaknat tadi semua. Maka bila Nabi bersabda, aku diciptakan ke alam dunia ini sebagai rahmat, bukan untuk melaknat apapun. Karena tidak ada yang pantas dilaknat di dunia ini ya. Beda antara melaknat dan meluruskan persoalan, sahabat ya. Karena kalau untuk meluruskan persoalan, bagaimana Nabi sabdanya adalah berbeda lagi. Cuma maksud Abah dari pertanyaan Kang Wawan tadi adalah tentang indahnya ilmu Allah, indahnya af'al Allah adalah bagaimana mengangkat seseorang dengan perkara yang kecil. Lewat kata-kata maaf, gobloknya dari seorang Gus Miftah ya. Itulah satu kata goblok itu mengangkat Bapak Son Haji masuk TV, masuk Metro TV, masuk Trans 7, masuk TV One. Kemudian ada yang merenovasi rumahnya. Ada 3 orang yang sudah ingin berangkatkan umroh padanya tadi di bulan Ramadan tadi semua. Nah, setiap hari sahabat, momentum untuk kita mendapatkan kemuliaan dari Allah itu banyak ya sahabat. Tidak usah mencari menunggu Gus Miftah yang lain. Karena momentum yang lain itu adalah ada. Cuma terkadang kita tidak paham ya. Cuma kadang-kadang manusia menolak tadi. Dimarahi seperti itu, dihina di tempat umum semacam itu. Itulah barangkali keikhlasan daripada Bapak Son Haji adalah dia menerima itu. Dan kemudian besoknya Allah bukankah yang membalik hati, kata baginda Nabi, Allah itu memegang hati manusia digenggam oleh 2 jari Allah, antara jalalnya dan koharnya, antara kelembutannya dan kekerasannya tadi semua. Maka pada saat
terlontar kata-kata Gus Miftah tadi kepada Bapak Son Haji. Itulah peluru yang dikeluarkan oleh Allah tanpa disadari oleh Gus Miftah sendiri. Makanya waktu menyebutkan itu pertama dia diam dulu. Kemudian dia baru sadar, baru ketawa dengan teman sebelahnya. Inilah sahabat. Maka hati-hati kita bahwa sesungguhnya terkadang perkataan kita itu kalau hati kita busuk kita tidak akan terjaga. Abah banyak menyaksikan orang yang Abah kenal dengan baik ya. Sekarang perkataannya itu ya Allah di luar batas nalar. Sebetulnya bukan keinginan dirinya sahabat. Mulutnya itu ngomong sendiri. Mulutnya itu. Maka jangan aneh sahabat kalau sekarang banyak orang di luar kesadaran dirinya membunuh orang tuanya. Kadang-kadang orang tua membunuh anaknya. Anaknya membunuh ibunya. Seorang ayah memperkosa anak perempuannya. Percayalah, itu semua Abah jamin. Bukan pada sisi kemanusiaannya, tetapi tubuhnya bergerak sendiri di luar kemampuannya. Nah inilah yang harus kita takut ya sahabat. Maka jagalah hati, karena nanti maka apa yang dilontarkan oleh Gus Miftah itu karena ada sedikit kesombongan pada dirinya. Maka terlontarlah. Walaupun begitu Allah itu ingin menghukum itu bukan benar-benar hukum. Tetap kasih sayang. Baik kepada Gus Miftahnya maupun kepada Bapak Son Hajinya. Maka inilah yang kata siapa Agim. Jagalah hati. Ya, itu kan tadi. Lentera hidup ini. Gitu kan tadi semua ya. Karena Abah menyaksikan orang-orang ya sahabat yang dia menyimpan kebohongan, kemudian menyimpan kepalsuan, penuh dengan benci, dengan dengki ya. Walaupun menyembunyikan kemaksiatannya, Allah akan buka kemaksiatannya. Silakan kau bersembunyi di ujung jarum. Sebagaimana malaikat Mikail tidak akan, maka kata Ali bin Abi Thalib, kenapa aku harus takut dengan rizkiku? Kalau seandainya adalah Mikail itu sama telitinya dengan Ijrail, aku tidak akan bisa bersembunyi dimanapun untuk menolak daripada ajalku. Karena Ijrail akan menemukanku. Demikian pula dengan Mikail. Kenapa aku harus khawatir dengan rizki? Kalau seandainya Mikail itu begitu jeli dan begitu tahu. Ya, pada saat bersamaan Allah ingin mengingatkan Gus Miftah, Mikail bekerja di situ. Tadi semua. Bahkan Gus Miftah itulah utusan Mikail untuk menyampaikan rizki Allah kepada Bapak Son Haji. Terkenalah Bapak Son Haji sekarang. Sekarang sudah rame di YouTube, namanya di TV One. Coba. Inilah sahabat. Ya. Jadi jangan pernah menolak apapun yang terjadi walaupun itu pahit. Karena di sebalik yang pahit itu yang manis. Di sebalik tanjakan itu ada pudunan. Ya. Sing penting seberapapun ilmumu, bagaimanapun kedudukanmu, selama di sini mau busuk, hati-hati. Mulutmu akan ngomong sendiri nanti. Maka kenapa orang yang membunuh itu belakangan akan ketahuan? Sok silakan tanya. Abah sering ngobrol dengan kepolisian. Kok Bapak jago sih Pak menemukan siapa pembunuhnya dari pembunuh ini? Kata Pak polisi itu. Nanti juga dia akan ngaku satu saat. Jadi artinya kau menyembunyikan kebusukan, kebohongan, maka tubuhmu akan terus menolak dan memperlihatkan bahwa apa yang disembunyikan itu adalah bohong. Ya udah. Ya. Udah apa lagi live? Udah, ya. Itu ya. Jadi itulah kebohongan. Jadi harus dipahami oleh kita. Jadi kita tidak bisa menyembunyikan tadi semua. Kita tidak bisa menyembunyikan tadi semua ya. Dan sebaliknya dengan kebaikan sahabat. Tidak usah kita mensiarkan kebaikan. Karena pada saat kita ingin bagaimana kita mengglorifikasi adalah sebuah kebaikan. Tetap kalau Allah tidak menghendaki kebaikan itu adalah menjadi sesuatu yang viral untukmu, tidak akan ada juga, percuma tadi semua. Biarkan sembunyikan, biar Allah yang memviralkan. Maka insya Allah, maka disitulah terkadang kemuliaan manusia akan muncul pertama kali. Jadi begitu ya Mas Wawan, pelajaran dari apa yang terjadi dengan Gus Miftah dan Bapak Son Haji. Jadikan pelajaran pada diri kita. Banyak nanti Gus Miftah yang lain. Ya, nah tinggal belum tentu lewat manusia kayak Gus Miftah. Bisa jadi engkau dimaki oleh ataupun apa kejadian kecil. Momentum untuk mendapatkan kemuliaan Allah itu banyak. Cuma kita nggak sadar saja.
Terkadang Allah menguji kita setiap hari itu melihat sebuah barangkali apapun makhluk Allah yang butuh pertolongan tadi semua, tapi kita mampukah melihat dia di sebalik makhluk itu? Nah, disitulah maka kata Abah Jagi, jangan pernah menolak apapun yang nampaknya kelihatan secara syariatnya buruk, tapi percayalah secara hakikatnya adalah ada kebaikan ya di sebaliknya, karena di sebalik tanjakan ada jalan turun, di sebalik kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau Anda ingin mudah dalam segala urusan, jangan takut dengan kesulitan ya, karena kesulitan itu adalah pintu untuk kemudahan. Karena hinaan itu pintu untuk kemuliaan ya. Jadi marilah kita songsong kehidupan dengan hati yang baik, dengan yang hati yang positif, sahabat ya. Ya, semoga Anda semua mendapatkan Gus Miftah yang lain yang memaki Anda. Dulu di Jawa Barat terkenal dengan pengersa Angnu. Orang semua pengen ditempeleng sama Angnu. Karena awalnya orang marah kepada Angnu, karena tadi semua, karena orang tidak terima ditempeleng oleh Angnu. Tapi begitu orang tuh tahu setelah ditempeleng oleh Angnu, orang punya kepercayaan katanya jadi kaya, sehingga banyak orang nyari Angnu untuk minta ditempeleng sama beliau. Nah, itulah sahabat terkadang ya. Itu saja barangkali yang iseng Abah ya menyampaikan tadi semua. Inilah keindahan Allah. Ya, jadi Allah itu maha baik ya. Jadi antara memberikan air mata dan senyum itu bersamaan, sahabat. Ya, inilah keindahannya Allah. Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau senyum tidak ketawa. Kalau ada pasti bukan tidak ada. Tapi kalau itu ya ada dan tidak ada. Dohir ya batin, awal ya akhir, kesulitan ya kemudahan. Itu, paham itu. Berarti di setiap apapun yang sedang kau alami, kalau kau sedang mengalami kesulitan, siap-siap ada kemudahan. Sadarilah kehadiran dia ya. Itu saja Mas Wawan, sehat semua panjenengan. Selamat malam Jumat, sehat semua, berkah semua, bahagia semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi beberapa tanggapan dari Abah Setu ya terkait dengan menanggapi daripada kasus yang lagi viral pada saat ini, yaitu Gus Miftah dituduh atau memang dalam perkataannya itu bisa dibilang menghina daripada penjual es teh itu ya saudara sekalian, yaitu Bapak Son Haji. Nah, jadi terkait dengan hal itu ada beberapa hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Abah itu tadi, saudara sekalian, yang dalam catatan saya, yaitu yang pertama, kata beliau itu, ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang ya saudara sekalian. Ya mungkin kita tidak tahu ya bahwa bagaimana rencana Allah itu di dalam mengangkat derajat kita. Bisa jadi apa yang kita benci, tempat yang kita benci, tempat yang tidak kita sukai, tempat yang memang kita jijik dengan dia, namun bisa jadi dengan tempat itu kita bisa diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan rezeki untuk kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini disampaikan oleh Abah itu saudara sekalian, yaitu ini adalah cara Allah untuk memperingati Gus Miftah ya. Ya memang seperti yang kita lihat ya, Gus Miftah ini beberapa tempo yang lalu dengan ceramah-ceramahnya itu ya, dengan ceramah di dalam gereja itu kan memang sering membuat kontroversi ya saudara sekalian. Dan omongannya itu seringkali jarang dijaga ya saudara sekalian. Coba lihat aja video-video yang beredar ya saudara sekalian tentang omongan Gus Miftah ini. Ini adalah omongan yang memang apa ya, bisa kita bilang banyak yang tidak kita sukai saudara sekalian, yang memang menurut dia dengan penjelasan dia itu memang benar ya. Tapi kalau kita lihat secara awamnya itu memang sangat-sangat salah saudara sekalian. Contohnya saja dengan kasus dia yang sekarang ini, saudara sekalian, itu ketika dia ngomong seperti itu, ya mungkin maksudnya baik, ingin memborong mungkin dari es teh dari penjual itu, namun dengan cara seperti itu, saudara sekalian, dengan cara menyakiti orang, menggoblok-goblokkan orang, saudara sekalian. Kan ini kata-kata yang memang bisa kita bilang haram ya hukumnya keluar dari mulut seorang Gus ya, ini panggil Gus ya. Nah, ini itu yang kedua. Yang selanjutnya yang disampaikan oleh Abah itu tadi yang sangat menarik untuk kita
apa ya yang kita bahas, saudara sekalian, ini memang pelajaran bagi kita ya, bahwa dari 40% apa yang kita inginkan itu tidak tercapai dalam kehidupan kita. Nah, dengan 40% dari apa yang tidak kita tercapai dalam yang kita inginkan dalam hidup kita itu, saudara sekalian, bisa jadi Allah di sana akan menaruh daripada dari 40% yang kita inginkan itu sesuatu rahasia yang memang baik untuk kita, saudara sekalian. Contohnya Bapak Son Haji. Sekarang banyak yang menawarkan umroh, banyak yang bisa kita bilang menawarkan segala macam hal. Rumahnya diperbaiki dan lain sebagainya, diundang di TV One. Ya, bisa kita bilang satu kata goblok dari Gus Miftah itu mengubah derajat daripada Bapak Son Haji, saudara sekalian. Oke, sehat selalu untuk Bapak Son Haji dan Gus Miftah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk Anda ya. Jangan suka ngomong sembarangan, mentang-mentang apalagi sekarang menjadi salah satu utusan khusus resmi dari istana negara Pak Prabowo di dalam menertibkan keagamaan, saudara sekalian. Jangan Anda buat gaduh agama ini dengan jabatan Anda itu, saudara sekalian. Ya, dan ini sempat masuk ke DPR juga, saudara sekalian. Kita lihat saja apa keputusannya nanti, apakah Gus Miftah masih menjadi staf kepresidenan ataupun akan dipecat. Kita tidak tahu, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.